Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang selalu peduli dan mengasihi kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan memampukan kami melewati semuanya. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamahlah hati kami Tuhan agar kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Samuel 12 ayat 3-4. Tertulis demikian. Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, Departemen Keadilan Amerika Serikat mengeluarkan sebuah esai mengenai beberapa jenis kejahatan yang sering dilakukan oleh penjahat yang berusia lanjut. Beberapa di antaranya adalah kejahatan di bidang keuangan, mengutil, pembunuhan, mengemudi dalam keadaan mabuk, dan kejahatan terkait alkohol yang lainnya, serta kekerasan dalam keluarga. Seperti tindak kriminal pada umumnya, orang lanjut usia terlibat dalam berbagai jenis kejahatan dalam jumlah atau proporsi yang sama dengan orang pada usia yang lainnya. Beberapa faktor penyebabnya adalah kehilangan prestis setelah pensiun, masalah psikologis, kebosanan, perasaan tidak berdaya, dan sebagainya. Kita semua semakin bertambah tua, dan dalam keadaan itu kita perlu menjadi semakin bijaksana, bukan menjadi semakin jahat, dan hendaknya kita hidup menuruti kehendak firman Tuhan. Dari sejak bayi hingga mati, kita hendaknya berusaha hidup tanpa celah dan noda di hadapan Tuhan dan sesama kita. Kalau ada kesalahan yang telah kita lakukan, jangan diteruskan, tapi bertobat dan perbaiki. Dalam 1 Samuel pasal 12 ini kita membaca bagaimana Samuel yang sudah semakin tua bermaksud untuk mengundurkan diri atau pamit dari bangsa Israel dan pensiun dari tugasnya sebagai seorang hakim atas mereka. Selama ini ia sudah melayani dan memimpin mereka, dan saat itu sudah ada raja yang terpilih, yaitu Raja Saul yang telah diurapi oleh Samuel. Samuel merasa bahwa sudah waktunya ia undur diri dari tengah-tengah bangsa itu, selain karena usia tua, juga karena telah ada pergantian kepemimpinan dari seorang hakim kepada seorang raja. Kita perhatikan di sini, Nabi Samuel mengajukan pertanyaan kepada bangsa Israel untuk membuktikan kebersihannya di hadapan Allah dan umatnya. Ia bertanya apakah ada sesuatu yang salah yang telah ia lakukan selama hidupnya dan selama kepemimpinannya atas bangsa itu. Segenap bangsa Israel mengakui dan mengatakan bahwa Samuel tidak pernah menindas mereka atau memanfaatkan kedudukannya. Mereka menyatakan bahwa Samuel hidup tanpa noda, tidak pernah memeras mereka, tidak pernah memperlakukan mereka dengan kekerasan, dan tidak pernah menerima sogokan dari tangan siapapun. Sama prinsipnya seperti Samuel, kita hendaknya hidup dalam integritas dan kejujuran di sepanjang umur hidup kita di bumi ini. Dalam tugas, dalam usaha, dalam pelayanan, dalam berumah tangga, dan dalam segala hal, milikilah sikap yang benar, tidak merugikan orang lain, dan tidak berkhianat kepada siapapun juga.
Kalau misalnya ada kesalahan yang telah kita lakukan, maka bertobatlah dan perbaiki itu selama kita masih hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup tanpa celah atau kesalahan mungkin sulit karena kita hidup dalam dunia yang penuh dengan godaan dan dosa. Tapi kalau kita mengandalkan kuasa dan pimpinan Roh Kudus, serta memiliki komitmen iman yang sungguh, kita pasti dimampukan. Kita dapat hidup dengan bersih, seturut kehendak Tuhan. Biarlah sejak sekarang ini hingga akhir hidup kita senantiasa memuliakan nama Tuhan dengan hidup benar seturut firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang terus mengajar dan membentuk kami menjadi pribadi yang sempurna di hadapan Tuhan. Terus dibereskan dari segala yang kotor, dari semua yang tidak berkenan. Tolong kami Tuhan, dalam perjalanan hidup kami ini, supaya kami selalu ingat untuk dengar-dengaran, taat dan setia melakukan kehendak-Mu. Menjalani kehidupan yang bersih dan berkenan kepada Tuhan, tidak merugikan sesama kami, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi senantiasa mengerjakan perkara-perkara yang benar, yang baik, yang berguna, dan memuliakan nama Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, pimpin kami Roh Kudus, sehingga hidup kami senantiasa ada dalam kebenaran-Mu. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas kami. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan Tuhan lepaskan pada saat ini juga. Dan yang sedang dalam pergumulan masalah, Tuhan berikan jalan keluar dan mujizat-Mu yang ajaib. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan, dan lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari bangsa kami percaya kepadamu. Berkatilah juga semua bangsa di dunia ini. Curahkan kasih dan lawatan-Mu atas setiap pribadi. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.